Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang cermin dan lensa, di mana materi tentang cahaya, sinar istimewa pada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung sudah kita bahas pada YouTube sebelumnya. Kita review dulu ya. Cermin dan lensa merupakan alat optik. Alat optik adalah alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum-hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Cermin, prinsip kerjanya berdasarkan hukum pemantulan cahaya. Sedangkan lensa, prinsip kerjanya berdasarkan hukum pembiasan cahaya. Berdasarkan kelengkungannya, cermin dan lensa dibedakan menjadi dua, yaitu cembung dan cekung. Untuk cermin dan lensa berlaku rumus yang sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S action. M sama dengan H action per H atau M S action per S, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, S action adalah jarak bayangan, M perbesaran bayangan, H tinggi bayangan, H action, H tinggi benda, dan H action tinggi bayangan, di mana berlaku ketentuan sebagai berikut. Pada cermin cekung dan lensa cembung, F bernilai positif, berarti 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S action. Sedangkan pada cermin cembung dan lensa cekung, F bernilai negatif, berarti min 1/F, min 1/F, pakai min ya, sama dengan 1/S tambah 1/S action. Jika S action bernilai negatif, maka sifat bayangan maya tegak. Jika S action bernilai positif, maka sifat bayangan nyata terbalik. Jika M atau perbesaran lebih dari 1, maka sifat bayangan diperbesar. Sedangkan jika M kurang dari 1, maka sifat bayangan diperkecil. Kalian ingat ketentuan ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, kita lihat contoh soalnya. Berarti kita tulis diketahui. Benda setinggi berarti ada H, nilainya 6 cm. Kemudian berada di depan cermin cekung yang berjari-jari, berarti ada nilai R, 30 cm. Maka dari R kita bisa ngitung F, karena nilai F itu adalah setengah dari jari-jari, maka fokusnya 15 cm. Bila jarak benda ke cermin berarti itu sebagai S, nilainya 20 cm. Ditanya jarak bayangan berarti S actionnya berapa, perbesaran bayangan berarti M-nya berapa, tinggi bayangan berarti H actionnya berapa, kemudian sifat bayangan. Oke, kita jawab ya. Nah, karena yang tanya pertama S action, kita pakai rumus 1/F. Kenapa 1/F? Karena ini cermin cekung. Berarti 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S action. Berarti 1/15 sama dengan 1/20 tambah 1/S action. Berarti 1/15 kurang 1/20 sama dengan 1/S action. Kita yang samaan penyebut, 15 dan 20 berarti kita bisa bagi 60. 60 bagi 15 adalah 4. Kurang 60 bagi 20 adalah 3. Ini adalah 1/S action. Berarti 1/60 sama dengan 1/S action. Maka S actionnya aja adalah 60/1. Berarti 60 cm. Ini S action.
Kemudian kita akan menghitung nilai M. M sama dengan S per S action. Berarti S-nya, S action per S. Oke, kebalik ya. Oke, kita hapus dulu. Ini kebalik rumusnya. M sama dengan S action per S. Berarti 60 per 20. Berarti 3. Ini adalah nilai M. Berikutnya H action. H action kita bisa pakai rumus M. M sama dengan H action per H. Nilai M-nya tadi 3, maka H action per H-nya adalah 6. Berarti H action per 6. Maka nilai H action-nya adalah 18 cm. Untuk soal yang terakhir, yang ditanya adalah sifat bayangan. Hati-hati. Sifat bayangan. Sifat bayangan. Nah, sifat bayang itu adalah ini karena nilai S action-nya adalah positif. Kalau S action-nya positif berarti dia nyata. Nyata itu pasti terbalik. Nah, itu sifat yang pertama. Yang kedua kita lihat dari M. Karena nilai M-nya besar dari 1, maka bayangannya adalah diperbesar. Oke, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Hati-hati ya, ini cermin cembung. Cermin cembung berarti yang diketahui adalah benda setinggi. Berarti ada H 10 cm. Kemudian jari-jari ada R lagi 80 cm. Maka di sini kita dapat F, maka F-nya adalah 40 cm. Kemudian jarak benda berarti S 60 cm. Ditanya adalah letak S action-nya berapa, M-nya berapa, tinggi bayangan H action-nya berapa, dan sifat bayangan. Oke. Sifat bayangannya apa? Oke, untuk yang pertama karena ini cermin cembung. Cermin cembung itu min 1/f. Hati-hati ya, cermin cembung min 1/f. Min 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s action. Min 1/40 sama dengan 1/60 tambah 1/s action. Kita sambung ke sini ya. Min 1/40 kurang 1/60 sama dengan 1/s action. Berarti kita jadiin per 120. Berarti min 3 kurang 2. Maka itu 1/s action. Berarti min 5/120 sama dengan 1/s action. Maka S action-nya aja adalah 120 per 5. Min 120 per 5. Berarti jawabannya adalah 2 min 24 cm. Maka S action-nya min 24 cm. Sekarang menghitung M. M itu S action per S. Nah, di sini tanda min nggak ngaruh ya. Berarti S action-nya adalah 24. S-nya adalah 60. Berarti 24 per 60. Berarti 0, ini kita kecilin dulu boleh ya, bagi 6 berarti ini 4/10. Berarti ini 0,4. Kemudian H action-nya berapa? Kita bisa pakai rumus M. M sama dengan H action per H. M-nya kita pakai pecahan aja ya. 4/6 sama dengan H action per H. H-nya 10. Berarti ini boleh dicoret. Ini 2, ini 3. Berarti ini kali ke atas berarti 20/3 sama dengan H action. Maka nilai H action-nya adalah 6,7.
Nah, sekarang kita akan melihat sifat bayangan. Karena S actionnya negatif, maka dia adalah maya. Maya itu pasti tegak. Kemudian karena M-nya kecil dari 1, maka dia diperkecil. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Berarti yang diketahui tinggi benda. Berarti ada H 1 cm. Berada di depan lensa cekung dengan fokus. Berarti ada F 2 cm. Jika jarak benda, berarti itu adalah S 4 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan. Jarak bayangan berarti S actionnya berapa. Perbesaran bayangan berarti M-nya berapa. Tinggi bayangan berarti H actionnya berapa. Dan sifat bayangan. Oke, mari kita jawab. Karena ini lensa cekung berarti fokusnya negatif. Berarti rumusnya min 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S action. Berarti min setengah sama dengan 1/4 tambah 1/S action. Min setengah kurang 1/4 sama dengan 1/S action. Kita samain penyebutnya menjadi 4. Berarti ini jadi min 2 kurang 1 sama dengan 1/S action. Berarti min 3/4 sama dengan 1/S action. Maka S actionnya adalah min 4/3 atau min 1,33 cm. Kemudian kita akan menghitung perbesaran. Ya, perbesaran berarti M. M itu rumusnya S action per S. Kita udah dapat S actionnya. S action nilainya 1,33 dibagi 4. Maka nilainya adalah 0,33. Kemudian kita akan menghitung A action. H action kita pakai rumus M. Berarti M sama dengan H action per H. Berarti 0,33 sama dengan H action per 1. Maka H actionnya adalah 1 kali 0,33. Berarti nilai H actionnya adalah 0,33. Sekarang sifat bayangan. Sifat bayangan kita bisa lihat dari hasil ini. Karena S actionnya negatif, maka dia adalah maya. Maya itu temannya tegak. Kemudian kita lihat nilai M-nya. Karena nilai M-nya kecil dari 1, maka bayangannya diperkecil. Oke, itulah jawaban untuk soal nomor 3. Kita masuk soal yang terakhir. Ini lensa cembung. Lensa cembung fokusnya positif ya. Oke, kita tulis diketahui dulu. Tinggi berarti H. 10 cm. H-nya 10 cm. Jarak berarti S. 12 cm. Kemudian fokus. Berarti ada nilai F. 18 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan berarti S action. Perbesaran bayangan berarti M. Tinggi bayangan berarti H action. Dan sifat bayangan. Sifat bayangan. Mari kita jawab. Karena ini lensa cembung maka fokusnya positif. Berarti 1/F aja. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S action. Berarti 1/18 sama dengan 1/S-nya 12 tambah 1/S action. Berarti 1/18 kurang 1/12 sama dengan 1/S action. Nah, berarti kita samain penyebutnya. 18 sama 12 bisa dibagi 36. Oke, bisa dibagi 36.
36 bagi 18 itu adalah 2, kemudian dikurang. 36 kurang 12 itu adalah 3. Itu adalah 1 S action. Berarti min 1/36 sama dengan 1 S action. Maka S actionnya adalah min 36/1. Maka nilainya adalah min 36 cm. Kemudian kita akan menghitung perbesaran. Kita pakai rumus M. S action per S. Maka nilai M-nya adalah S actionnya 36 per S-nya adalah 12. Maka nilai M adalah 2. Kemudian kita akan menghitung H action. Berarti M sama dengan H action per H. Karena nilai M-nya 2, maka H action per H. H-nya tadi adalah 10, maka nilai H action-nya adalah 2 kali 10, maka 20 cm. Sekarang kita menentukan sifat bayangan. Sifat bayangan. Sifat bayangan bisa kita tentukan dari angka-angka yang sudah kita dapat. Karena S action-nya bernilai negatif, maka dia adalah maya. Maya itu temannya tegak. Berarti maya tegak otomatis dapat. Kemudian diperbesar atau diperkecil, kita bisa lihat nilai M. Karena 2 besar dari 1, maka bayangan ini adalah diperbesar. Oke, demikianlah pembahasan soal kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.